Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDI Al-Firdaus 5A, 5B, 5C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1-6. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tahu dan pernah melihat surat undangan. Apa surat undangan itu? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Dalam menulis surat, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, menyampaikan maksud undangan, seperti tempat, waktu, dan acara. Yang ketiga, mencantumkan identitas pengundang. Yang keempat, isi undangan hendaknya menggunakan kalimat yang efektif dan ejaan yang tepat. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi ini mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Surat undangan resmi harus menggunakan bahasa yang formal, baik atau baku, sopan, padat, dan jelas. Sistematika penulisan undangan resmi yang pertama, adanya kop surat atau kepala surat. Yang kedua, nama dan alamat pihak yang dituju. Yang ketiga, isi surat. Yang keempat, waktu dan tempat. Yang kelima, agenda. Dan yang keenam, stempel dan tanda tangan. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh undangan tidak resmi adalah surat undangan syukuran kenaikan kelas dan surat undangan ulang tahun. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi uap atau gas. Contohnya adalah kapur barus yang ditaruh di lemari lama-kelamaan mengecil dan habis. Yang kedua ada pengkristalan. Pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan ataupun penyerapan kalor. Contohnya terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air. Yang ketiga ada pengembunan. Pengembunan disebabkan oleh pelepasan kalor atau panas. Hal tersebut karena suhu pagi hari lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan suhu ketika malam hari. Contohnya, air yang menempel pada rumput pada pagi hari. Nah, berikutnya akan mempelajari mengenai proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada masa penjajahan Jepang. Karena Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha meminta bantuan kepada bangsa Indonesia dengan janji akan memberi kemerdekaan di kemudian hari. Janji tersebut direalisasikan dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945.
Agenda sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia yang merdeka. Pada persidangan, dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai ketika Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10–16 Juli 1945. BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 bertugas menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara. Rumusan itu diberi nama Piagam Jakarta. Nah, anak-anak, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan terdahulu. Untuk menghargai jasa para pahlawan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti upacara bendera pada Hari Pahlawan. Yang kedua, mempelajari proses perjuangan para pahlawan. Yang ketiga, berziarah ke makam pahlawan. Yang ketiga, mengunjungi museum perjuangan. Yang kelima, mengunjungi monumen perjuangan atau monumen pahlawan. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan mempelajari mengenai seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga dengan seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa, yang pertama ada seni kerajinan, yang kedua seni lukis, dan yang ketiga ada seni patung. Seni kerajinan meliputi yang pertama ada seni tekstil yang terdiri dari batik, tenun, dan songket. Yang kedua ada seni anyam, yang ketiga seni ukir, dan yang keempat adalah seni keramik. Melestarikan budaya yang ada di Indonesia merupakan salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. Yang kedua, mampu mempelajari budaya daerah lain. Yang ketiga, bersikap positif terhadap budaya daerah lain. Yang keempat, mengembangkan budaya daerah sendiri. Dan yang kelima, mau menonton pertunjukan budaya daerah lain. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai materi hari ini? Untuk memantapkan pemahaman kalian, teacher mempunyai tugas untuk kalian. Yang pertama, membuat surat undangan resmi dan undangan tidak resmi di buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, mengerjakan uji kompetensi pada LKS halaman 89 sampai 93 bagian A saja. Jika sudah selesai, jangan lupa diunggah di Google Drive FDI Al-Firdaus. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.